Misa harian atau misa pagi minggu ini akan dilaksanakan hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jumat 11 Maret 2022 merupakan hari Pantang. Ibadat Jalan Salib akan dilaksanakan pukul 16 WIB dengan petugas Prodiakon Bapak Stefanus Suyanto, petugas hand sanitizer Agatha dan Anin. Misa minggu depan merupakan hari Minggu Prapaskah kedua. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, pukul 17 WIB dengan petugas KOR Lingkungan Santo Gregorius, Dirijen Ibu Yohana Indarwati, Pemazmur Saudari Maria Dwika, Organis Saudari Febrina dan Jarwo, Lektor Ibu Berta Karsini, Miss Dinar, Andin dan Tere, Prodiakon Saudara F.X. Bowo dan Gregorius Hartono, hiasan altar, tim tata altar, non-liturgi, lingkungan Santa Agatha dan Santo Dominikus. Kolekte minggu lalu, kolekte pertama sejumlah Rp600.000, kolekte kedua Rp511.000, teks misa Rp52.000. Jumat pertama, kolekte pertama Rp243.000, kolekte kedua Rp309.000. Akan diadakan kerja bakti bagi bapak-bapak untuk memindahkan batako ke Taman Doa Regina Pacis, Gumuk Wayang, hari Minggu tanggal 6 Maret 2022, pukul 8 WIB. Sebelum misa dimulai, marilah kita awali dengan doa sinode. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka Puji Syukur nomor 654.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, juga anak-anakku yang dicintai Tuhan, masa Prapaskah adalah masa untuk merenung diri, mawas diri, pengendapan, dan nanti buahnya adalah pertobatan atau pembaharuan hidup. Masa yang menjadi untuk lebih manusiawi, juga memperkembangkan hidup iman kita, lebih-lebih dengan pertemuan-pertemuan APP, supaya kita semakin menyadari bahwa Tuhan memperhatikan kita, dan kita hendaknya menanggapi itu dengan membuka diri, memberi kesempatan hidup kepada sesama kita. Mari kita mohon rahmat kepada Tuhan dalam Ekaristi ini, supaya kekuatan yang dianugerahkan Tuhan atas Roh Kudus bagi kita senantiasa menjadi kekuatan iman kita. Kita mohon ampun kalau masih lemah di dalam aneka pencobaan hidup kita. Tuhan Yesus Kristus, di padang gurun Engkau digoda setan untuk mengubah batu menjadi roti. Tetapi Engkau menjawab bahwa bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap sabda Allah manusia hidup. Tuhan kasihanilah kami. Di padang gurun Engkau digoda setan, akan diberi semua kerajaan dunia asal mau menyembah Dia. Tetapi Engkau menjawab bahwa orang hanya boleh menyembah Tuhan Allah dan berbakti kepadanya saja. Kristus kasihanilah kami. Di padang gurun Engkau dicobai oleh setan agar terjun ke bawah dari bumbungan bait suci, sebab para malaikat akan menatang Engkau. Tetapi Engkau menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Intensi atau ujub Ekaristi hari ini, pertama mendoakan arwah Bapak Stefanus Sukarlan yang genap 1 tahun dipanggil Tuhan, dan juga mendoakan arwah Ibu Margareta Mulyaningsih. Semoga mereka memperoleh kedamaian serta bahagia bersama Bapa di surga. Dimohon oleh keluarga Bapak Hari Adi dan keluarga Dian Puspita Jati dari lingkungan Santo Stefanus Ngablak. Yang kedua, untuk mohon pengampunan dosa bagi arwah Ibu Saminten yang 2 tahun dipanggil Tuhan, dan Ibu Tugi yang 1 tahun dipanggil Tuhan dari keluarga Yohanes Sutejo. Leres. Yeah. Dari Kaponan ya, lingkungannya apa tuh? Lucia apa Monica apa Mikael? Mikael, ya, lingkungan Mikael. Mari kita satukan juga doa kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani saja, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
Pembacaan dari Kitab Ulangan. Pada waktu itu, Musa berkata kepada bangsanya tentang hal ikhwal persembahan, katanya, "Imam harus menerima bakul dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu begini, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengarkan suara kami. Ia memperhatikan kesengsaraan, kesukaran, dan penindasan terhadap kami, lalu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar, dan dengan tanda serta mujizat-mujizat Tuhan, membawa kami keluar dari Mesir. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Tuhan di dalam kesesakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan kitab suci. Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulutnya orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu ini adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ Yesus tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Maka kalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya,
Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, padang gurun, padang pasir itu merupakan tempat yang tandus, yang panas, gersang, tempat yang mengerikan, apalagi kalau malam dan badai. Saya pernah merasakan badai pasir, begitu kena di wajah itu peletik, tes, gitu. Rasanya perih. Itulah tempat Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari. Di sana juga ada namanya Bukit Temptation atau Bukit Pencobaan. Lalu Tuhan Yesus dicobai iblis. Di dalam Injil tadi diceritakan Tuhan Yesus penuh dengan Roh Kudus. Artinya harus dimengerti dengan iman bahwa Yesus dalam keyakinan bersatu dengan Allah. Kalau itu penuh dengan Roh Kudus. Yang menjadi dasar seluruh perbuatan Yesus adalah kehendak Allah. Di dalam diri Yesus tidak ada tempat sedikit pun untuk diri sendiri, karena Allah yang nomor satu. Maka tidak ada sedikit pun peluang untuk godaan, sehingga Tuhan menang melawan godaan iblis tadi. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ini merupakan gambaran pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu godaan setan tadi itu merupakan gambaran dari kebanyakan orang yang berpikir secara duniawi melulu. Maka cita-cita kita semua tentu ingin seperti Tuhan. Mungkin di antara Anda ada yang kemudian bertanya, kapan? Atau apakah aku bisa seperti Tuhan Yesus? Jawabannya seharusnya bisa. Kapan? Kapan saja. Kita semua ini di dalam menjalani kehidupan senantiasa juga dihadapkan pada situasi padang gurun, penuh godaan. Dunia tempat kita tinggal itu sebetulnya juga padang gurun. Sebagai murid-murid Tuhan, kita juga termasuk di dalam sketsa atau sasaran dari iblis, termasuk target, begitulah. Menarik bahwa penginjil Lukas tadi mengakhiri cerita dengan mengatakan, setelah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Saudara-saudariku terkasih, di dalam doa Bapa kami, maka kita diajari untuk berseru, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. 3 godaan yang diceritakan di dalam Injil merupakan godaan yang umumnya sering kita alami, kita temui. Pertama, lapar dan makan atau makanan. Ini godaan kesukaan setan. Kita ingat kisah Adam dan Hawa di Taman Eden, yang berhasil dijatuhkan iblis melalui makanan, buah terlarang. Kita juga ingat di dalam perjanjian lama, bangsa Israel ragu akan Yahweh dan menyaksikan karya Allah di dalam perjalanan keluar dari Mesir. Mengeluh, menggerutu karena apa? Tidak ada makanan. Bahkan mereka bilang, Allah ternyata membawaku keluar dari Mesir hanya untuk menyengsarakan. Dan jawaban Tuhan adalah mengirim roti mana.
lalu ada burung puyuh. Kalau di sini gemak. Ya. Saya tuh penasaran beberapa kali lihat gemak terbangi, gemes rasanya. Mesti enak itu. Ya. Apalagi gemak liar. Kita juga tahu betapa makanan itu dibutuhkan sekali di dalam kehidupan, termasuk kebutuhan pokok. Tengok saja, tiap kali ada bencana alam, bantuan pertama yang diutamakan adalah makanan. Lalu yang kedua, ibadah yang keliru. Dalam sejarah bangsa Israel ini terjadi. Terbukti Israel menyembah patung buatan manusia, buatan mereka sendiri yang dibuat dari emas. Untuk zaman kita ibadah palsu itu bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Sekedar contoh aja. Karena orang ingin kaya, sapa to sing ra gelem sugih. Ya. Punya kuasa, kemuliaan dunia, terutama dalam hal harta benda, dalam kedudukan, ya. Kepuasan hidup, ya. Lalu dibuatlah semacam ritus atau perbuatan sebagai syarat. Nah, kepalsuan itu tampak di dalam cara-cara yang ditempuh, entah itu jalan pintas, korupsi, rampok, penipuan, ngurii wong, ngapusi, gitu. Mengorbankan orang lain. Kan dulu kita ingat sing jenenge ibadah mesti ana kurban. Ya. Termasuk ekaristi kita kan ada kurban, Kristus sendiri. Di dalam dunia pertunjukan bisa dipahami juga sebagai ibadah. Contoh, orang tidak mudah tertarik pergi ke rumah ibadat untuk berdoa. Jalan salib kemarin yang rawuh lebih banyak mana, hari Minggu atau jalan salib? Mesti hari Minggu. Mungkin karo sembayangan wilayah oke wilayah. Soalnya wilayah ana godaannya makanan. Ya ta, mesti ana wedange. Ya. Minimal malaikat. Jadi malaikat ki ngombene akeh. Mulane ana rapat malaikatan tuh mesti ana teh tok. Jadi malaikat ki senenge ngombe. Itu contoh, ya. Tetapi begitu ada pertunjukan band, orkes, organ tunggal, gitu. Apa meneh nek penyanyine menor, gitu. Pokoknya rada mlentruk, ya. Mesti menarik, ya. Rupa ora penting, ya. Yang penting goyangane inul, ya. Terus aku ya seneng kok padha wae. Romo ya lanang kok. Orang berbondong-bondong, berdesak-desaan, rela sakit, rela kepanasan. Rumah ibadah sepi. Sementara di supermarket, mal, panggung hiburan, orang berjubel meski harus keluar ongkos. Tuku sabun, mandi itu di ngablak aja bisa, tapi milih neng kota supaya ngerasake belanja dengan air conditioner, ya, sejuk. Jadi kayak sing iklan ke Lux. Ya. Kemarin itu ada pertemuan sinode ketua-ketua lingkungan dan wilayah. Ya. Ternyata yang muncul banyak dari pembicaraan apa? Kebiasaan doa di keluarga kurang. Apalagi kalau sudah mulai SMP munggah, kuliah, sehingga ketempatan ketemu keluarga tidak mudah. Tetapi kalau nonton sinetron, televisi, itu bisa satu keluarga kompak. Ya, sekarang yang baru ngetren apa? Aku ora tau nonton wis suwe, nggih. Iso guyu bareng sak omah, iso nangis bareng, iso getem-getem karo tokoh yang ada di situ. Ketoke kaya ya sengit-sengit itu. Ya. Tapi kalau misah
Begitu nyanyi, saya kira ketok mergo nggo masker ya tok iki nyanyi pora ra cetha. Nggih. Ketoke ning ora nyanyi ya iso. Nggih. Tapi nonton sinetron, wah bisa kompak satu keluarga karo nyamian kacang goreng. Ya. Lalu godaan yang ketiga, menguji kebenaran. Kisah Adam dan Hawa di Taman Eden juga menceritakan bahwa keduanya mau mencobai Allah. Mereka ingin bijaksana, punya pengetahuan seperti Allah. Demikian juga bangsa Israel di padang gurun ingin kembali ke Mesir karena mereka butuh makanan dan air yang cukup. Mereka menuntut Allah untuk membuat mukjizat. Kita di dalam hidup ini bisa saja tanpa sadar ternyata juga menguji Allah. Misalnya dalam rupa doa-doa kita yang mengatur Allah, doa yang menuntut Allah supaya hidupnya serba enak, kecukupan, bahkan melimpah. Itu sebagai bukti nek panjenengan Gusti Allah tresnani kula. Sering kita dengar orang berjanji akan ini, akan itu, kalau doanya dikabulkan. Kalau mendapat mukjizat, sejauh yang saya tahu mukjizat itu mengandaikan iman, dan bukan sebaliknya iman mengandalkan mukjizat. Jadi orang ono mukjizat ya imane kudu tetap kuat. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, 3 godaan tadi mengingatkan kepada kita akan pentingnya 3 ciri khas murid Tuhan yang harus kita miliki untuk melawan godaan, untuk menangkal, yaitu pertama, baik kalau kita masing-masing haus akan sabda Allah yang oleh Santo Paulus tadi dikatakan firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu. Firman inilah yang memenuhi seluruh hidup murid-murid Tuhan. Pertanyaannya, Bapak Ibu Anda sekalian sudah dekat dengan firman atau belum? Silakan direnungkan. Kesempatan masa Prapaskah untuk membaca sabda. Yang kedua, hanya menyembah Allah yang benar. Senantiasa hanya berseru kepada Tuhan untuk memperoleh keselamatan. Sikap ini terutama didukung oleh keyakinan bahwa Allah akan memperhatikan orang yang ada dalam derita atau kesulitan. Tadi Mazmur tanggapannya, referennya apa? Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Kalau kita punya keyakinan bahwa Allah memperhatikan orang yang ada dalam derita atau kesulitan, itu berarti menyembah Allah yang benar. Seperti halnya Allah memperhatikan seruan bangsa Israel yang menderita, ditindas, dijajah, dan akhirnya mereka mendapat tanah terjanji. Dalam bacaan pertama tadi yang berlimpahkan susu dan madu. Yang ketiga, dan percaya kepada Allah. Paulus menunjukkan kepada kita pentingnya iman di dalam rumus pengakuan yang tegas dan yakin Yesus adalah Tuhan. Itu merupakan jaminan keselamatan kita tanpa syarat kecuali yakin, iman yang kuat. Kemarin dalam sinode ketua lingkungan dan wilayah juga menjadi keprihatinan, ya. Dulu pernah dirumuskan ada istilah dalam temu pastoral, pendangkalan iman. Saya sempat dalam hati protes. Kalau pendangkalan iman itu berarti pernah dalam lalu dangkal. Tapi nyatanya ini belum pernah dalam, dangkal terus. Maka kesempatan setiap kali masa Prapaskah kita diharapkan memperdalam iman. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam sakramen baptis maupun krisma secara aktual kita telah menerima Roh Kudus.
Maka kita pun seperti Yesus Tuhan, sekaligus kita pun hendaknya sadar atas segala godaan yang mengitari hidup sepanjang hidup kita ini. Demikian juga kita hendaknya tegas di dalam keyakinan, tuntutan bahwa kita harus dapat mengalahkan setiap godaan yang menghadang hidup beriman kita. Ning gereja udan godaan mangkat ora. Sik ngenteni udane terang. Sembayangan. Wah ning nggon kae wong njlei mangkat ora. Dhewe ora tau teko nek sembayangan kok. Kon teko ning kono godaan. Iki arep jalan salib apa luwih enak ndelok tontonan godaan. Anak-anak lebih baik belajar atau dolan? Menarik dolan, tapi lebih penting dolan. Belajar. Maka mari kita mohon rahmat supaya selama masa prapaskah 40 hari masa pantang puasa ini kita makin dikuatkan di dalam beriman dan penuh syukur dalam keyakinan bahwa kita ini penuh dengan Roh Kudus dan siap untuk mengalahkan iblis-iblis di dalam kehidupan ini. Semoga itu menjadi milik kita. Keyakinan hidupku penuh dengan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita teguhkan iman kita dengan mengucapkan syahadat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus telah memberi teladan bagi kita untuk selalu setia kepada Allah yang penuh belas kasih. Maka pada masa prihatin dan tobat ini, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa di sorga. Bagi Sri Paus dan para uskup, ya Bapa, semoga setiap kata, perbuatan, dan teladan hidup Sri Paus dan para uskup mendorong kami untuk lebih memperdalam dan memperkembangkan iman kami. Kami mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para bangsa, ya Bapa, curahkanlah berkat-Mu kepada para bangsa, sehingga giat dalam mengusahakan kerukunan, keadilan, dan damai sejahtera bagi rakyat mereka. Kami mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi dunia yang menderita kelaparan, ya Bapa, bukalah hati kami untuk bersedia membantu saudara-saudara yang terbelenggu oleh situasi kelaparan dan kemiskinan. Semoga kami membantu mereka tidak hanya dengan memberikan hal-hal material saja, tetapi juga dengan memberikan kasih dan ketulusan hati kami. Kami mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, sadarkanlah kami bahwa pertobatan sejati memperbaharui hubungan kami yang jujur dengan Tuhan dan sesama. Kami mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Ya Bapa, kami juga mohon kedamaian serta kebahagiaan bersama Bapa di surga bagi Bapak Stefanus Sukarlan yang genap setahun lalu Kau panggil
dan Ibu Margareta Mulyaningsih. Kami juga mohon pengampunan dosa untuk arwah Ibu Saminten yang 2 tahun lalu kau panggil, serta Ibu Tugi yang setahun lalu telah kau panggil. Kami mohon Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Ya Bapa, sadarkanlah kami bahwa pertobatan sejati membaharui hubungan kami yang jujur dengan Tuhan dan sesama. Doa-doa ini adalah ungkapan maksud baik kami untuk mengarahkan hidup kami kepadamu dan kepada sesama kami selama masa Prapaskah 40 hari ini. Seturut teladan Yesus Kristus yang penuh dengan Roh Kudus, Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita satukan doa dan persembahan kita dengan persembahan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, berkat kemurahan-Mu kami telah menerima hasil bumi yang kini kami persembahkan kembali kepadamu. Semoga roti dan anggur ini menjadi rezeki kehidupan bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab selama 40 hari dengan berpantang dan berpuasa dari makanan sehari-hari, Ia menyucikan bentuk pertobatan ini dengan puasa, dengan menghindarkan segala tipu daya si ular tua. Ia telah mengajar kami menaklukkan ragi kejahatan, supaya sambil merayakan misteri Paskah ini dengan hati yang pantas, kami akhirnya beralih ke Paskah abadi. Maka bersama himpunan para malaikat dan orang kudus, kami melambungkan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi ini, Bapak Stefanus Sukarlan yang setahun lalu Kau panggil, serta Ibu Margareta Mulyaningsih, Ibu Saminten yang 2 tahun lalu Kau panggil, dan Ibu Tugi yang setahun lalu telah Kau panggil. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Amin. Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu yang seperti di surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah, berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, inilah Dia yang membuat kita senantiasa yakin dipenuhi oleh Roh Kudus, Sang Anak Domba. Berbahagialah yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami santap. Kami mohon jadikanlah kami putra-putrimu yang hidup berkat sabda dan roh Yesus Kristus putramu. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, keluarga Anda, doa-doa Anda, perjalanan dan pulang Anda selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.